Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Fitriani, NIM K2020-01004. Saya mengambil jurusan S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Mandala Waluya, Kendari. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit kelainan metabolisme yang disebabkan kurangnya hormon insulin. Hormon insulin normal, hanya reseptor insulin kurangnya sehingga glukosa menumpuk dalam darah, kemudian menyebabkan kadar gula darah meningkat. Diabetes mellitus disebabkan oleh gagalnya penguraian zat gula dalam tubuh atau darah pada tubuh normal. Zat gula harus diurai menjadi glukosa dan glikogen oleh hormon insulin yang diproduksi sel beta pankreasan. Kadar gula darah meningkat. Diabetes mellitus dapat pula didefinisikan sebagai serangkaian gangguan atau sidoma di mana tubuh tidak mampu mengatur secara tepat pengolahan atau diabetes mellitus juga adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan adanya peningkatan kadar glukosa darah akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Etiologi diabetes mellitus. Pada penderita diabetes mellitus, pengaturan sistem kadar gula darah terganggu. Insulin tidak cukup mengatasi dan akibatnya kadar gula dalam darah bertambah tinggi. Peningkatan kadar glukosa darah akan menyumbat seluruh sistem energi dan tubuh berusaha kuat mengeluarkannya melalui ginjal. Peningkatan kadar gula dalam darah sangat cepat pula karena insulin. Insulin berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam darah guna menjamin kecukupan gula yang disediakan setiap saat bagi seluruh jaringan dan organ, sehingga proses-proses kehidupan utama bisa berkeseimbangan. Pelepasan insulin dihambat oleh adanya hormon-hormon tertentu lainnya, terutama adrenalin dan non-adrenalin yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar adrenal yang juga dikenal sebagai katekolamin dan somatostatin. Penyebab diabetes mellitus. Penyebab diabetes mellitus adalah kurangnya produksi dan ketersediaan insulin dalam tubuh yang mencukupi, maka tidak dapat bekerja secara normal, atau terjadinya gangguan fungsi insulin. Kekurangan insulin disebabkan karena terjadinya kerusakan sebagian kecil atau sebagian besar dari sel-sel beta pulau Langerhans dalam kelenjar pankreas yang berfungsi menghasilkan insulin. Faktor yang menyebabkan diabetes mellitus. Pertama, genetik atau faktor keturunan. Diabetes mellitus cenderung diturunkan atau diwariskan, bukan ditularkan. Anggota ini dibandingkan dengan anggota keluarga yang tidak menderita diabetes mellitus. Kedua, virus dan bakteri. Virus yang menyebabkan diabetes mellitus adalah rubella, mumps, dan human coxsackie-virus B4. Diabetes mellitus akibat bakteri masih belum bisa dideteksi, namun para ahli kesehatan menduga bakteri cukup berperan menyebabkan diabetes mellitus. Ketiga, asupan makanan. Diabetes mellitus dikenal sebagai penyakit yang berhubungan dengan asupan makanan, baik sebagai faktor penyebab maupun pengobatan. Asupan makanan yang berlebihan merupakan faktor resiko pertama yang diketahui menyebabkan diabetes mellitus. Gejala diabetes mellitus. Diabetes sering kali muncul tanpa gejala. Namun demikian ada beberapa gejala yang harus diwaspadai sebagai syarat kemungkinan diabetes. Gejala tipikal yang sering dirasakan penderita air kecil, polidipsia, sering haus, dan polifagia, banyak makan atau mudah lapar. Selain itu sering pula muncul keluhan penglihatan kabur, kali sangat mengganggu atau biasa disebut pruritus, dan berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Pencegahan diabetes mellitus. Pertama, menerapkan pola makan sehat bergizi seimbang, batasi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, serta perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. Kedua, melakukan olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap harinya. Ketiga, menjaga berat badan ideal dengan konsumsi makanan sehat dan berolahraga rutin. Keempat, mengelola stres dengan baik untuk membantu hormon tetap seimbang dan tidak melakukan pemeriksaan gula darah puasa secara rutin. Keenam, menghindari kebiasaan merokok dan konsumsi minuman beralkohol atau bersoda. Ketujuh, tidur malam dengan cukup setidaknya 7 jam setiap hari. Diagnosis diabetes mellitus. Diagnosis dini penyakit diabetes mellitus sangat menentukan perkembangan penyakit diabetes mellitus pada penderita. Seseorang yang menderita diabetes mellitus tetapi tidak terdiagnosis dengan cepat mempunyai risiko yang lebih besar menderita komplikasi dan kesehatan yang memburuk. Diagnosis diabetes mellitus dapat ditegakkan berdasarkan pemeriksaan glukosa darah yang dapat dilakukan dengan menggunakan glukometer atau rapid, dapat digunakan untuk melakukan pemantauan hasil pengobatan dan tidak dianjurkan untuk diagnosis. Diabetes mellitus tidak dapat diagnosis berdasarkan glukosa dalam urin atau glukosuria. Keluhan dan gejala diabetes.
Diabetes mellitus yang muncul pada seseorang dapat membantu dalam mendiagnosis diabetes mellitus. Seseorang dengan keluhan klasik diabetes mellitus, poliuria, polidipsia, poligagia, dan keluhan lain seperti lemas, kesemutan, gatal, pandangan kabur, dan disfungsi ereksi dapat dicurigai menderita diabetes mellitus. Pengobatan diabetes mellitus, pasien diabetes diharuskan untuk mengatur pola makan dengan memperbanyak konsumsi buah, sayur, protein dari biji-bijian, serta makanan rendah kalori dan lemak. Bila perlu, pasien diabetes juga dapat mengganti asupan gula dengan pemanis yang lebih aman untuk penderita diabetes. Untuk membantu mengubah gula darah menjadi energi dan meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin, pasien diabetes dianjurkan untuk berolahraga secara rutin, setidaknya 10-30 menit setiap hari. Pasien dapat berkonsultasi dengan dokter untuk memilih olahraga dan aktivitas fisik yang sesuai. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya tentang penyakit diabetes mellitus. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.